Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Warni dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. NIM 2210018, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi dengan materi demokrasi untuk menyelesaikan tugas UAS dari MK Dasar-Dasar Ilmu Politik. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mampir menonton video presentasi saya. Jangan lupa komen dan like ya. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Carlos Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaannya untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan yang ketiga, menurut Quentin de Joro for Bafranoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini bersama di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan. Baiklah, yang tadi adalah pengertian demokrasi menurut para ahli. Sekarang kita lanjut ke sejarah dan perkembangan demokrasi. Teori dari John Locke dan J.J. Rawls, kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahapan atau dua cara. Yang pertama, perjanjian masyarakat, perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat. Yang kedua, perjanjian pemerintahan, perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Dan adapun karakteristik demokrasi, yang pertama, pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang ketiga, tidak ada hak prerogatif individu dalam arti tidak ada individu atau memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Yang terakhir, pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Baik, selanjutnya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasa secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Dan yang terakhir, menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. Dan yang keenam, pelaksanaan demokrasi. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjol peranan parlemen serta partai-partai pada masa ini. Kelemahan demokrasi parlementer memberikan peluang untuk demokrasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan berstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua, periode 1959 sampai dengan 1965, masa demokrasi terpimpin yang berada dalam banyak aspek penyimpangan dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai-partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Dan selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1966 sampai dengan 1998, masa demokrasi Pancasila
Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Dalam rangka untuk meluruskan berbagai penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya. Dan yang kedua, periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, antar legislatif dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih kita tunggu sampai sekarang. Jadi itu saja video presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.